Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggis Prastianisi, Prodi Akuntansi Syariah, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini ada soal, pada 1 Januari 2019, PT Cemara mengakui sisi 76% saham kepemilikan dari PT Sentosa senilai 577.600 dan kepentingan pengendali sebesar 182.400. Pada saat itu, nilai buku PT Sentosa yaitu 560. Selisih tersebut diakibatkan oleh perbedaan nilai wajar dan nilai buku yaitu peralatan dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Selama tahun 2019, PT Sentosa berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 50.000. Berikut neraca saldo PT Cemara dan PT Sentosa per 31 Desember 2019. Lalu ada data transaksi persediaan, transaksi hulu, dan transaksi hilir. Yang diminta yaitu pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Cemara per 31 Desember 2019. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Sentosa per 31 Desember 2019. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja konsolidasi, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Mari kita buka Excel-nya. Di sini ada nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku 560 dan nilai wajar 760, lalu dikalikan dengan persentase 76%, hasilnya 425.600. Dan yang 24% sama 560 dikali 24%, hasilnya 134. Selanjutnya, kita ke tabel diferensial. Di sini ada peralatan, kendaraan, goodwill, total, dan selisih. Peralatan 120, sisa umur ekonomis 6, berarti kita bagi 120 dibagi 6, maka amortisasinya 20.000. Selanjutnya, 20.000 dikali dengan 76%, hasilnya 150.200. Dan sama, yang 24% sama caranya seperti yang 76%. Kendaraan juga sama, bedanya di sini dibagi dengan sisa umur ekonomis yang 3 tahun. Selisih ini dari peralatan kendaraan goodwill, maka dapat selisih 200. Total amortisasi 30.000 dari 20.000 ditambah 10.000. Dan ini yang juga sama, dijumlahkan ini juga sama. Jadi hasil selisih ini harus balance dengan nilai buku dikurang dengan nilai wajar. Karena ini sudah balance 200.000, maka bisa melanjutkan. Di sini ada soal transaksi hulu dan transaksi hilir. Selanjutnya, kita menghitung laba yang diakui. Di sini ada laba peralatan, kendaraan, hulu, hilir, dan laba dibagikan. 76.000 didapat dari 100.000 tadi, ya, dikali dengan 76%, maka hasilnya 76.000, yang 24% sama 100.000 dikali dengan 24%, maka hasilnya seperti ini. Yang peralatan kita ambil dari presentase di tabel diferensial ini. Karena di sini ada pengurangan, maka di sini kita kasih tanda min. Yang kendaraan
juga sama, kita ambil dari sini, lalu kita input ke sini. Hulu kita ambil dari sini, yang hilir itu ada perhitungan dari transaksi hilir yang tersimpan 8.000 dikalikan dengan persentase 76%, maka hasilnya ini. Sama yang 24% juga dari transaksi hilir tersimpan 8.000 dikali dengan 24%, maka hasilnya ini. Laba dibagikan ini hasil dari jumlah dari semuanya ini, dari laba sampai ke hilir hasilnya 37.120, yang ini juga sama hasilnya 14.880. Selanjutnya kita menghitung nilai investasi PT Anak. Di sini ada saldo awal, laba, dividen, saldo investasi. Saldo awal Rp577.600 dan yang non pengendali Rp182.400. Laba itu dari 50.000 ini dikalikan dengan 76%, maka hasilnya ini. Dan saldo investasi ini adalah jumlah dari saldo awal sampai dengan dividen, maka hasilnya ini 57.670 sama yang 24% juga sama. Hasilnya 18.580. Selanjutnya kita langsung bisa ke neraca. Nah, di sini ada kas, piutang, investasi, peralatan, akumulasi, kendaraan, goodwill, kewajiban, saham biasa, agio, saham, saldo laba, kepentingan pengendali, penjualan, penghasilan dari entitas anak, pendapatan pengendali, beban pokok penjualan, beban administrasi, dividen, dan yang terakhir adalah saldo. Selanjutnya kita hitung jurnal eliminasi. Yang pertama ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang pertama ada saham biasa, yaitu 120.000. Agio saham 60.000, kita ambil dari sini. Neraca tadi yang di PT Sentosa 60.000. Saldo laba sama 380, maka hasilnya penjumlahan dari saham biasa, agio saldo, dan saldo laba hasilnya 560.000. Investasi PT Sentosa 425.600. Lalu kepentingan pengendali pengurangan ya, dari sini kurang ini, hasilnya ini. Selanjutnya yang kedua, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Peralatan kita ambil dari tabel diferensial ini 120. Nah, kendaraan juga 30.000. Yang goodwill juga sama 50.000. Di sini 50.000. Investasi PT lalu dijumlahkan ya, hasilnya 200. Ini 200 ini hasil dari ini ditambah ini. Investasi PT Sentosa 152.000 kepentingan pengendali dari ini dikurang ini, maka hasilnya ini. Di sini ada beban penyusutan peralatan 15.200.
Dari sini ya, kita ambil dari tabel diferensial yang persentase 76%. Kita masukkan di sini. Ini juga sama kendaraan. Biar balance, kita samakan akumulasi penyusutan peralatan dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama, penghasilan dari entitas anak. 37.120 biar balance, investasi PT Sentosa kita sama. Pendapatan dan pengendali 14.880, kepentingan kita samakan. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi atas dividen investasi PT Siliwangi 38, yang dividen juga 38. Kepentingan dan pengendali juga sama 12.000, yang dividen juga sama agar balance. Yang selanjutnya, yang ketiga, eliminasi transaksi persediaan hulu, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan 240. BPP 240, hulu eliminasi transaksi belum direalisasikan dari 20.000 sama 10 agar balance. Selanjutnya, eliminasi transaksi persediaan pendapatan dan penjualan. Pendapatan penjualan. Di sini 4.500. 4.600, BPP 45.600. Hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan 17.000, BPP 9, dan persediaan 8. Ini adalah jumlah dari debit saham biasa, ditambah ini, tambah ini juga, ini. Maka hasilnya ini yang kredit juga sama. Selanjutnya kita ke sheet 2. Nah, di sini kita ada neraca, ada tambahan jurnal eliminasi dan jurnal konsolidasi. Yang pertama jurnal eliminasi, kita masukkan investasi entitas anak 38 dari sheet 1 yang tadi kita sudah hitung. Nih. Yang kredit 604 itu dari peralatan dimasukkan. Terus yang jurnal eliminasi ini pokoknya diambil dari sheet 1 yang tadi kita kerjakan di sini. Kita masukkan, pindahin ke tabel sini. Selanjutnya jurnal konsolidasi adalah jumlah dari ini, debit ketemu debit, jadi hasilnya positif 1.200.000, piutang debit ketemu debit sama 150, ini 0 ya. Terus peralatan debit temu debit, hasilnya 370. Akumulasi penyusutan peralatan kredit ketemu kredit, maka dia ketemu kredit, maka dia masuk ke kredit 95.200 sama. Nah, jika sudah saldo ini kita hasilnya totalan dari sini, maka hasilnya ini dan ini sama, berarti balance sudah benar, penghitungannya sudah benar. Ini
juga. Selanjutnya kita buat laporan laba rugi konsolidasi penjualan. Kita ambil dari sini tadi. Nih. Pendapatan juga sama, kita ambil dari sini. Lalu laba bersih konsolidasi. Total beban dari sini. Hasilnya ini. Ini. Selanjutnya, perubahan modal konsolidasi per 31 Desember 2021 sama. Kita masukkan aja yang udah ada di tabel tadi, modal kepentingan dari ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini, maka ada penjumlahan, dan ini hasilnya. Selanjutnya terakhir laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2021 ada kas, piutang, persediaan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan kendaraan, akumulasi penyusunan kendaraan goodwill sama kita masukkan dari sini. Total aset. Penjumlahan ini hasilnya ini 2.019.200. Yang kewajiban modal kita ambil dari sini juga. Total kewajiban dan modal kita jumlah ini sama ini dijumlah hasilnya 2.019.200 balance ya sama. Total aset sama total kewajiban sama, maka sudah balance dan penghitungan sudah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.